Enak banget ya Allah. Oke ya, saya teruskan. Masih di merek. Nah, ini merek yang tidak dapat didaftarkan. Ini ya, tinggal dibaca tuh. Nah, ini ya. Ini juga lambang yang tidak boleh. Ini gambar-gambar seperti ini. Karena ini tidak ada intelektualitasnya sama sekali, makanya nggak boleh. Ini juga apalagi ya. Terus tanda-tanda yang menjadi milik umum. Tidak boleh ya. Nah, ini yang merupakan keterangan, merupakan keterangan dari barang atau jasanya. Aku nggak ada gambarnya, maaf. Maksudnya gini nih, oh ini agak error nih ya slide-nya. Jadi kalau Anda lihat orang punya produk kipas angin, nggak boleh pasang merek dagangnya kipas angin gitu, atau topi nggak boleh pasang logonya topi gitu ya, karena itu sama sekali nyontoh kan, nggak ada pemikiran sama sekali yang menggunakan kerja otak. Biayanya seperti ini last date ya. Oke, perbedaan dan kemiripan, contoh-contohnya nih seperti ini ya, semuanya didaftarkan, dianggap mirip tapi nggak sama loh ya, ini jadi makanya boleh. Terus ini ya, ini hanya gara-gara ininya sih tuh ya, yang satu punya top, yang satu mega top, ada topnya, ada angka satunya. Ini tidak jadi masalah juga, ini juga kemiripan tapi tidak jadi masalah, mungkin karena pembedanya hanya di tumpeng ya, tumpeng milik siapapun ya, sama gambar ini sama persis. Cuma ininya mungkin yang satu gambar mangga, yang satu gambar pohon beringin gitu ya, bumbu tumpengnya sama, cuma capnya lain ya. Nih katomnya memang bukan nama mereknya sih sebenarnya ya, karena katom itu kan jenis itunya apa, kacang gitu ya. Cuma ini nih gambar logonya yang satu seperti ini, ya nggak mirip lah ya, miripan tadi Oreo sama Rodeo ya. Oke, ini hukum pidananya kalau sampai digugat di pengadilan, terus tergantung hakim yang memutuskan ganti rugi yang bagaimana, ini sebagai panduan. Bisa lebih kecil, bisa sama, atau bahkan lebih besar nggak bisa ya, bisa lebih murah atau sama. Nah, saya mau menginformasikan ada kisah zaman dulu di tahun 1931. Itu ada kasus pengadilan yang nanti kamu bisa bandingkan dengan persengketaan yang terjadi di zaman now. Ini ada Colgate, siapa yang nggak tahu Colgate sih ya, merek pasta gigi. Zaman dulu sampai sekarang ada yang warnanya putih merah. Dalam perkara mengenai merek Colgate dengan merek Messing, ini dulu ada, sekarang udah nggak ada, yang masih bertahan Colgate, itu diputuskan sebagai berikut ya di pengadilan Belanda dulunya. Bahwa dalam jurisprudensi Indonesia sebelum perang sudah diterima adanya persamaan antara merek terkenal Colgate dengan pasta gigi untuk pasta gigi dengan merek Messing, yang sebenarnya kalau dilihat melulu pada bunyi suara merek dan huruf-hurufnya tidak ada sama sekali persamaan. Messing sama Colgate secara ucapan pasti beda. Hanya yang mungkin dinilai oleh hakim, yang hakim memenangkan Colgate dalam hal ini, Messing diputuskan untuk harus dihilangkan dalam pasaran. Baik namanya, kalau dia mau menciptakan lagi produk harus namanya beda, dari nggak boleh pakai Messing lagi. Keputusan pengadilannya adalah Messing harus hilang dari peredaran. Mungkin hakim dulu itu melihat persamaan terhadap ininya nih, kemasannya. Kalau tulisan ucapannya memang pasti beda, tapi kemasannya dinilai hampir sama dan bisa menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Tuh ya, zaman dulu berarti sedikit saja ada yang sama langsung diputuskan untuk istilahnya kalau di pengadilan kalah. Tuh ya intinya. Ini zaman now nih, karena udah tahun 2000. Restoran sederhana itu menuntut restoran Bintaro.
Sederhana Bintaro, sorry. Banyak yang menyangka bahwa restoran sederhana ini sama antara restoran sederhana dan sederhana Bintaro, tapi pemiliknya beda. Ini sama-sama didaftarkan ya, ini kebukti ada nomor registernya nih. Ada lambang registernya. Kalau nomor registernya nanti ada di sertifikatnya. Ini menuntut ganti rugi 5 miliar yang si sederhana karena menggunakan kata sederhana sebagai merek usaha atau merek ya. Nah, itu namanya dikatakan sebagai mencontek, hanya ditambahin Bintaro. Tapi logonya ini nggak dipermasalahkan, pokoknya cuma namanya gitu ya di tahun 2000. Dan menang di pengadilan si sederhananya. Jadi sederhana Bintaro itu harus bayar 5 miliar. Tapi tuntutannya dari sederhana tidak seperti tadi Colgate, meminta untuk dihapus dalam peredaran perdagangan. Jadi sederhana Bintaro sekarang masih ada, hanya bayar 5 miliar udah selesai. Dia langsung bisa jualan lagi. Gitu ya. Oke, sama dengan masalah geprek bensu nih yang sekarang lagi viral ya. Perkara ini bermula dari gugatan Ruben yang punya geprek bensu kepada PT Ayam Geprek Beni Sujono yang memiliki merek dagang ayam geprek bensu. Sedap bener gitu ya. Tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Nah, Ruben menggugat 100 miliar dan meminta hakim menghapus. Nah, ini benar nih. Kalau dia menang, benar gugatannya menghapus merek dagang supaya nggak ada persaingan lagi karena sama-sama geprek. Bukan, sama-sama bensu. Kalau geprek kan metodenya ya. Kalau bensunya itu sebenarnya nama keluarganya kebetulan sama-sama bensu. Itu ya, atau singkatan nih, bensu. Kalau si siapa Ruben siapa namanya, kenapa bensu ya, saya nggak ngerti deh, lupa. Onsu ya, jadi bensu gitu. Oke. Tapi yang ada Ruben Bensu menuntut Beni Sujono, tapi di pengadilan sampai kasasi ya, sampai ini masih pengadilan negeri kalau nggak salah, sampai kasasi sampai MA itu kalah Rubennya. Nah, kalahnya itu saya nggak tahu keputusannya. Apakah harus membayar 100 juta yang tadinya dituntut Ruben kepada Beni atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Tapi saya dengar di behind on the scene-nya justru Pak Beni Sujono menang tapi minta kerjasama dengan Ruben Onsu ini. Saya nggak tahu ya walau-walau itu benar apa tidak, karena itu bisa saja juga isu persaingan image gitu ya, karena sudah kalah terus. Karena dia lebih terkenal karena artis ya, jadi dibikin image bahwa yang ini yang mau masuk kerjasama dengan kayak istilahnya kayak merger gitu, atau bukan, take over lah gitu, akuisisi kepada si geprek bensu. Oke, terus ini di luar negeri, Galaxy S, smartphone dari Android dari Samsung yang dinilai Apple memiliki sangat banyak fitur-fitur sama dengan iPhone 3GS. Handset andalan Apple telah beredar lebih dulu. Galaxy S boleh dibilang merupakan salah satu bara api pertama dalam sekam. Ya, karena menggunakan yang mirip sama tuh fitur-fiturnya. Tuntutan Apple, jumlah total biaya lisensi yang harus dibayar Samsung mencapai 250 juta US dollar. Apple menang ya di tahun 2011 melalui pengadilan ITC Amerika Serikat. Dan viralnya di berita-berita si Samsung bayar tuh 250 juta tapi pakai beratus-ratus truk bayarnya, karena dia bayar cash pakai uang logam, maksudnya uang receh. Itu sebenarnya mungkin ungkapan dari Samsung yang tidak setuju, tapi ya mau nggak mau karena udah kalah harus bayar, tapi dia pakai uang receh cash, dan itu diantar oleh beratus-ratus truk ke kantornya si Apple. Kamu bisa bayangkan sendiri cara ngitungnya gimana, ya. Itulah ya salah satu atau beberapa kasus-kasus yang sengketa banyak di Indonesia maupun di luar. Mungkin ada satu lagi kamu yang pernah dengar burger blenger sama klenger burger, pernah dengar? Itu juga masuk gugatan dan minta ganti ruginya kalau nggak salah tadi si ini 100 juta, yang ini 5 miliar. Itu kalau nggak salah
500 juta ya si Burger Blenger menuntut Blenger Burger. Cuma ya sama dengan sederhana, tidak meminta untuk viralnya tuh pesaingnya itu untuk dihilangkan mereknya dari peredaran perdagangan. Hanya suruh bayar ganti rugi, ya udah. Jadi Blenger Burger masih ada sampai sekarang. Oke, ini kode-kodenya ya. Copyright kodenya seperti ini, ada di komputer Microsoft ya semuanya. TM itu adalah trademark yang biasa digunakan untuk merek dagang yang terdaftar, tapi istilahnya belum penuh prosesnya, belum sampai keluar sertifikat, tapi digunakan untuk mempromosikan barang atau merek tersebut ya, hanya untuk mempromosikan. Ini service mark yang kita bicarakan tadi di awal untuk jasa. Oke, ini lambang-lambangnya ya, logo-logonya bagian dari merek. Dan sebelum ditutup, saya ingin informasikan juga membahas tentang yang tadi merek itu merupakan nilai ekonomis bagi perusahaannya. Ini yang tadi Ultramilk diakuisisi oleh Sinarmas ya. Bukan. Oleh Unilever. Itu PT Sampurna ini TBK ya, karena dia udah sudah jadi go public. Itu juga bisa, salah satunya gitu ya, bisa menjual sahamnya. Ingat ya, di PT itu modal adalah saham, bentuknya istilahnya saham, bisa menjual sahamnya karena image dari mereknya. Ya, siapa yang nggak kenal PT Sampurna TBK? Itu gampang banget ya dalam situasi krisis pandemi saat ini, dia bisa menjual, PT Sampurna itu bisa menjual 58 miliar. Ya, jadi dia punya modal yang masuk ke dalam perusahaannya sebanyak 58 miliar. Terus Bank Mandiri bisa menjual 111 miliar rupiah. Kemudian Indofood bisa menjual 105 miliar. Ya, itu Indofood yang 105 miliar yang ya sama ya, bisa ditambah dengan 25 miliar, coba tambah aja. Nah, itu keajaiban dari sebuah merek yang sudah awareness di masyarakat, itu bisa mendatangkan rezeki atau modal dari si perusahaannya tersebut. Gitu ya, jadi sudah terjawab. Apakah kalau punya usaha itu harus punya merek? Ya, itu jawabannya. Nah, ini ada beberapa tadi yang sudah saya bahas kasus-kasusnya dari sengketa di seruang lingkupnya Haki. Nanti bisa dibaca di browse, atau nanti saya coba posting di Tritel kalau tidak terlalu banyak, tapi ya itu bisa dibaca di mana-mana ya, karena memang udah ada informasinya sebelumnya. Yang penting adalah Anda sudah mengetahui informasi ini. Seandainya nanti ke depannya menciptakan sesuatu karya, ya tolong dipertimbangkan apakah mau didaftarkan atau dibiarkan begitu saja. Ya, sayang kalau nggak didaftarkan dengan uang misalnya hanya 400.000 untuk hak cipta atau 1 juta untuk merek, untuk paten mungkin 5 juta ya kalau ada teknologinya. Sayang banget uang segitu untuk investasi tidak dilakukan, akhirnya bisa produk kita diambil atau dicuri atau ditiru oleh orang lain. Akhirnya kita yang menciptakan tidak bisa menggunakan merek dagang itu atau hak cipta karya tersebut atau paten dari produk yang kita ciptakan sendiri. Oke ya, sampai jumpa di lain kesempatan, karena kelas ini sudah berakhir di pertemuan ke-13. Karena pertemuan ke-14 itu kita hanya review aja, tidak ada videonya. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada kurang-kurang dari saya, karena hanya Tuhan yang mempunyai kesempurnaan. Salam.